Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan saya Miswa. Satu kebanggaan bagi saya karena sudah menjadi bagian dalam podcast pertama dalam acara Ruang Kita, yaitu tempat ngobrolnya anak Idola. Jujur saya sangat nervous ya kali ini karena sudah lama tidak tayang dalam dunia podcastan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengobrol seputar Yayasan Pendidikan Islam Nurul Dolam, di mana narasumbernya adalah Bapak Khalil selaku inisiator yang sudah mendirikan sekaligus mengembangkan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Dolam, yaitu dalam pendidikan formalnya ya. Silakan untuk Bapak memperkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Ashari. Kebetulan kami sendiri yang juga bersama dengan teman-teman yang mendirikan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Dolam. Itu kira-kira. Sekarang langsung saja ke pertanyaan intinya ya. Pertanyaan pertama yaitu apa saja lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Dolam? Iya, jadi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Dolam sendiri sudah lama berdiri karena lembaga awal yang berdiri adalah Madrasah Hiliyah yang sudah ada sejak kurang lebih 60 tahun. Bahkan tetapi tahun 2006 kita mendirikan SMP, Sekolah Menengah Pertama. Tahun kedua, tahun 2007 kita mendirikan Taman Kanak-kanak, dan tahun terakhir yaitu tahun 2018 kita mendirikan MA Nurul Dolam di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Dolam. Oke, sekarang apa motivasi Bapak mendirikan TK, SMP, dan MA Nurul Dolam? Sebagai lembaga yang terus berpikir untuk kemajuan, motivasi tentunya adalah kalau yang pertama itu kan SMP yang berdiri tahun 2006, karena yang pertama kita melihat lembaga pendidikan sejenis yaitu SMP itu adanya dari tempat kami ada di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Dolam itu kurang lebih 7 kiloan, yaitu SMP 1 Kedunggu, SMP Negeri 1 Kedunggu. Dan itu dirasa cukup jauh sehingga banyak masyarakat putus sekolah, anak putus sekolah dari SD tidak melanjutkan ke SMP. Maka tahun 2006 bersama dengan teman-teman kami mendirikan SMP sebagai bentuk komitmen kami bagaimana lembaga pendidikan ini bisa dijangkau oleh semua anak-anak yang ada di desa Kedunggu. Begitu pula setelah SMP berdiri ada TK. Kebetulan tahun 2007 TK yang ada di desa Kedunggu itu hanya satu-satunya TK yang kita miliki, yaitu TK Nurul Dolam. Sehingga anak-anak yang masih usia 5-6 tahun bisa mendapatkan pendidikan yang baik, khususnya untuk taman kanak-kanak. Baru setelah lama kita ada SMP dan TK, sudah banyak lulusan-lulusannya, beberapa masyarakat mulai bertanya nih, kapan lembaga tingkat lanjutnya akan ada setara SMA atau MA. Maka pada tahun 2018 kita mencoba mendirikan Madrasah Aliyah Nurul Dolam, sehingga teman-teman yang dari SMP Islam Nurul Dolam maupun SMP-SMP yang ada di sekitar bisa melanjutkan ke Madrasah Aliyah Nurul Dolam, sehingga untuk kuliah dan untuk bekerja bisa lebih mudah kita lakukan itu. Kira-kira demikian. Baik, karena Bapak pendirinya langsung ya, tentu saja ada kendala kan saat pendirian pertamanya. Nah, kendalanya itu apa saja Pak? Kendala
pada pendirian awal di SMP masih banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa SMP ini adalah SMP yang betul-betul diakui oleh pemerintah, karena kenyataan di lapangan kalau kita bicara sampah ataupun masyarakat Kedundung, sekolah swasta itu seakan-akan masih dianggap kelas 2 dibandingkan sekolah-sekolah yang sudah negeri, sehingga masih ada masyarakat yang tidak percaya ini apakah diakui oleh negara atau tidak. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, dengan adanya banyak kualitas yang semakin bertambah dan prestasi siswa, secara pasti masyarakat sudah mulai mempercayai. Lantas apa saja prestasi yang sudah diraih dalam Yayasan Pendidikan Islam Nurul Dolang? Banyak ya, untuk SMP maupun SMA Nurul Dolang. Ketika juga demikian, kita tahu bahwa prestasi-prestasi ini kita bisa lihat dari akademik dan akademik. Anak-anak sangat luar biasa, karena kita sejak awal sudah fokus kepada minat dan bakat siswa baik di tingkat SMP maupun MA, sehingga kejuaraan-kejuaraan seperti olahraga, pencaksilat, atletik dan lain sebagainya, maupun podcast vlog dan lain sebagainya, teman-teman banyak mengukir prestasi di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kami siswa sendiri yang termasuk yang juga pernah berangkat ke Jogja. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi kan, Bapak mendirikan sekolah ini karena tidak ada sekolah terdekat. Kan? Setelah adanya sekolah terdekat, apakah ada siswa yang berhenti sekolah atau tidak mau melanjutkan sekolah di sini, dan apa alasannya? Ya, masih ada beberapa anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah karena memang kebutuhan orang tua. Ada yang bekerja, ada yang menikah sebelum waktunya, dan ini adalah tantangan lembaga kami, karena lembaga kami ini berdiri di tengah-tengah masyarakat desa, di mana ada beberapa sebagian masyarakat yang masih menganggap pendidikan itu adalah sesuatu yang tidak penting, sehingga masih kita temukan anak-anak di kelas 2 dipaksa untuk menikah dan menjalani masa-masa yang kami anggap sebenarnya kurang tepat, ya karena waktunya masih belum tepat. Ada juga ya siswa laki-laki yang terpaksa untuk bekerja ke Surabaya, ke Jakarta, dan ini adalah PR kita bersama, bagaimana memberikan pemahaman terhadap masyarakat, khususnya pentingnya pendidikan. Padahal di tempat kami gratiskan segala sesuatunya, karena alhamdulillah selain memang ditanggung oleh pemerintah dengan adanya bantuan operasional sekolah, kita juga mengembangkan unit usaha sehingga bisa membackup kebutuhan sekolah di luar yang di-cover oleh BOS. Ya, sejauh ini ada nggak Pak yang lembaga-lembaga yang ingin menjatuhkan lembaga Bapak atau persaingan yang tidak sehat dengan Bapak? Iya, seiring dengan perjalanan waktu, ya banyak lembaga pendidikan yang semakin tumbuh dan berkembang. Dan saya rasa ada beberapa yang menyalahi aturan. Semisal pendirian sekolah seharusnya kalau diaturan 5 kilo, ternyata itu ada yang sangat dekat dengan lembaga kami. Ya karena memang sudah dapat izin operasional, ya apapun juga itu adalah teman kami, sahabat kami. Hingga selama itu dilakukan secara bersaing secara sehat, ya bagus, tidak apa-apa, kita jual kualitas. Akan tetapi jika di kemudian hari lembaga-lembaga semakin banyak dan tumbuh, sedangkan masyarakat yang akan sekolah
sedikit, saya kira ini akan jadi masalah bersama kita, dan pemerintah mungkin bisa menyikapi hal ini karena akan menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif saya kira di masa yang akan datang. Tapi untuk hari ini kita selalu menggandeng dan bekerja sama dengan semua elemen ataupun lembaga pendidikan yang ada dan berkembang di sekitar kita. Begitu. Baik, untuk keunggulan dari sekolah ini apa ya? Alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu kita memang konsen terhadap beberapa hal ya, di antara adalah pengembangan bahasa untuk teman-teman yang ada di SMP, pengembangan sains, entrepreneurship, dan lain sebagainya kita kembangkan secara holistik agar bisa ataupun menciptakan peserta didik yang mempunyai gairah atau semangat di masing-masing bidang yang mereka inginkan. Dan bukti bahwa banyaknya prestasi kita adalah itu mencerminkan bagaimana anak-anak terdorong mencintai bidang-bidang tertentu untuk selanjutnya bisa dan syukur bisa dikembangkan sampai ke jenjang kuliah ataupun jenjang pekerjaan di masa yang akan datang. Ada nggak acara yang rutin dilakukan dan itu adalah merupakan acara yang sangat penting bagi Bapak, sekaligus bagi anak-anak juga, Pak? Iya, tiap tahun kita mengadakan Kedungdung Festival Karnival sebagai bentuk ajang eksplorasi masyarakat sekolah sehingga bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung, dan itu dikemas dalam satu acara wisuda bersama baik itu TK, SMP dan MA. Juga yang kedua di MA itu ada MA Nurul Agustus Kampus, di mana setiap 1 tahun 1 kali kita akan mengunjungi kampus-kampus yang ada di Indonesia. Tahun kemarin kita tahun ini ya, kita ke Brawijaya, ke UIN Maulana Malik Ibrahim, sehingga masyarakat sekolah khususnya anak-anak MA Nurul Dolam bisa tahu ini loh ada kampus yang besar dan mereka mempunyai mimpi, saya akan datang untuk kuliah di kampus A ataupun kampus B ataupun kampus C. Beberapa tahun yang lalu kita ke Unisma, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan harapan anak-anak di masa yang akan datang, walaupun dari keluarga yang tidak mampu, bisa bermimpi untuk bisa kuliah di lembaga pendidikan favorit, lembaga pendidikan yang baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Wah, keren sekali ya guys ya. Nah, itu Pak. Untuk acara Ghost to Campus ada dipungut biaya enggak Pak? Alhamdulillah 100% kita tidak memungut biaya. Teman-teman mulai dari transportasi sampai tiket masuk wisata, biasanya setelah acara Ghost to Campus ini kita jalan-jalan, itu juga kita bebaskan, sehingga teman-teman diharapkan secara 100% bisa ikut semua dan mendapatkan izin dari orang tua, sehingga setelah pulang dari acara Ghost to Campus mereka bisa menceritakan, bisa mempunyai ide di masa yang akan datang untuk melanjutkan kuliah. Tidak dipungut biaya sama sekali. Wow, kalian kalau ingin jalan-jalan gratis bisa kesini ya guys ya. Setiap Betul. tahun bisa ke universitas lagi. Nah, baik Pak, untuk penerimaan PPDB sendiri itu bukannya kapan dan terakhir itu kapan Pak? Ya, hari ini kita sejak beberapa minggu yang lalu sudah banyak mendaftar. Kita akan tutup tanggal 16
16 Juli ini. Jadi buruan teman-teman yang mau daftar, karena selepas dari itu kita tidak akan menerima siswa baru lagi. Ataupun yang mau pindahan dari sekolah lain, monggo kami persilakan selama persyaratannya jelas, aturan mainnya juga jelas. Yang mau pindah juga diperbolehkan. Dari SD mau ke SMP, alhamdulillah ada SMP Islam Nurul Gholam. Dari SMP sekitar ataupun MTS bisa masuk bersama kami di MA Nurul Gholam. Bahkan yang juga TK yang usianya 4, 5, dan 6 tahun sudah bisa mendaftar ke kami. Jadi tanggal 16 kami sudah tutup karena tanggal 17 kegiatan pembelajaran sudah dilaksanakan. Buruan saja ya, karena sudah banyak yang daftar nih. Lagi kuotanya terbatas, angka yang bisa daftar ya eman-eman. Demikian. Sayang sekali guys, jangan sampai terlewatkan ya. Nah, untuk pendaftaran sendiri itu bisa daftar sendiri atau bawa orang tua atau gimana Pak? Silakan, bahkan daftar online pun itu bisa, baik untuk SMP maupun MA, atau daftar langsung bisa ke sekolah bersama orang tua ataupun temannya juga bisa. Nah, karena minggu depan, bukan minggu depan, di Senin kita sudah libur, teman-teman sudah bisa mendaftar langsung ke guru yang berasal dari Kedungdung, bisa ke Ibu Nabila ataupun Ibu Hafifah ya. Jangan sampai telat, isi formulirnya jangan lupa, dan jika punya KIP ataupun jenis bantuan orang tua lainnya bisa difotokopi agar bisa mendapatkan beasiswa dari MA maupun dari SMP Islam Nurul Gholam. Jadi seperti itu. Baik Pak, tentu saja ini pertanyaan terakhir ya. Siap. Ada pesan nggak Pak buat alumni Yayasan Pendidikan Nurul Gholam, baik dari SMP ataupun MA yang sudah berhenti melanjutkan pendidikan? Ya, untuk teman-teman MA Nurul Gholam yang sudah lulus kuliah dan seperti Mbak Miswa ini mau melanjutkan ke jurusan hukum katanya ya. Iya, pesan Bapak ya, gapai kita di kamu setinggi mungkin karena program pemerintah itu sangat banyak, dan kami siap mengantarkan anak sekalian untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang lebih baik. Khusus teman-teman yang sudah kuliah ya, karena sudah banyak ya, saya tidak bisa menyebut jumlahnya. Ya, baik-baik di sana, cari ilmu yang banyak. Kalau bisa pulang kembali ke Kedungdung untuk mengembangkan desa yang kita cintai ini. Untuk anak-anakku sekolah SMP Islam Nurul Gholam yang sudah lulus hari ini, jangan lupa carilah lembaga ataupun SMA ataupun MA ataupun SMK yang baik, yang bisa menunjang prestasi kamu, yang bisa membimbing kamu ke arah yang lebih baik. Jangan cari sekolah yang hanya dapat gengsinya saja, itu tidak baik. Dan pilihlah secara sadar lembaga pendidikan yang memang berkualitas dan tentunya tidak membutuhkan biaya yang banyak, karena perjalanan Anda ini masih panjang, masih harus kuliah, yang mungkin bekerja harus bekerja. Dan jadi ingat, cari, lihat track recordnya, masuklah ke lembaga pendidikan yang memang dirasa betul-betul baik. Itu menurut saya. Oke, sekian percakapan dari kami ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Dan untuk kalian sampai jumpa di minggu depan ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.